wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hari kiamat nanti. Allahumma Amin. temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini izinkan saya memberikan ceramah tentang sholat. Dan untuk pematerian pertama yaitu tentang pentingnya sholat sebagai tiang agama dan pedoman hidup. Terdapat hadis yang sangat penting untuk kamu hayati, yakni sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama Islam. Hadis Baihaqi. Hadis tersebut memberikan pencerahan betapa pentingnya sholat, bahkan dianalogikan sebagai salah satu tiang agama. Bagaimana saja saudara, bila rumah didirikan tanpa pondasi, apakah dapat berdiri dengan tegak? Tentunya tidak. Nah, begitu juga dengan agama Islam. Jika kita tidak mendirikan sholat, maka ruh dalam seorang muslim pastinya akan rubuh. Karena sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa ditinggalkan saja semata dan menjadi amalan paling penting di akhirat kelak. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Apa saja sih rukun Islam itu? Satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. 3, menunaikan puasa. 4, berzakat. Dan 5, pergi haji bila mampu. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha. Perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Ini menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam dan berat hukumnya bagi orang yang meninggalkannya. Dan seluruh amalan yang baik Nabi sebutkan, wa'lamu anna khaira a'malikumus sholat. Ketahui bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Salat bukan hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syiar yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis tersebut berbunyi, bainar rajuli wa bainas sarki wal kufuri tarkas salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lain-lain. Artinya, saat meninggalkan salat, maka dia sudah berada di ambang pintu kekafiran, sehingga salat harus ditegakkan. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun tidak salat, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Pasalnya banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Untuk itu, sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, sehingga amalan kita sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat bukan hanya sekedar amalan yang baik saja, namun juga menjadi bagian utama yang dihisab pada hari akhir. Ketika kita meninggal, maka yang dihisab pertama adalah amalan sholatnya. Apabila banyak orang yang meninggalkan sholat demi duniawinya, bukan tidak mungkin banyak ancaman bahaya bertubi-tubi. Hal ini ditafsirkan langsung pada Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43 yang berbunyi, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin.
yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka kemudian menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Berdasarkan fakta tersebut, tidak rajin sholat bisa saja menimbulkan efek domino yang cukup membahayakan. Sebagai contoh, Nabi menyuruh anak kita untuk sholat wajib mulai dari 7 tahun, umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, maka Nabi suruh pukul. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, muru uladakumu bis sholati wa humul abna'u sab'i sinin wa daribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin warruku bainahum fil madaji. Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai dia umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan merupakan senggolan lagi dari surat Al-Ma'un ayat 4, yaitu fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Yang orang sholat aja masih dibilang celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Jadi marilah kita menjaga sholat kita agar tetap istiqomah, dan semoga kita tetap di jalan yang lurus. Dan demikian ada baiknya kita sudah mengajarkan anak sejak dini pentingnya melakukan sholat wajib baik secara sendiri dan berjamaah, terlebih menjadi tiang agama yang kuat. Demikian ceramah kali ini tentang sholat yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.